Bapak, saya Dr. Fitri. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar perut. Jadi untuk memeriksa lingkar perut, sebaiknya Bapak membuka baju, tapi cukup diangkat saja. Gitu. Nah, diangkat lagi. Ya, mohon maaf ya Pak. Jadi, ke slide yang sebelumnya. Lagi. Ya, ini. Jadi ada titik yang perlu diperhatikan, harus melihat meraba kosta terakhir terlebih dahulu. Ya, meraba kosta terakhir itu ya lower ribs dan iliac crest, tulang panggul. Ya. Ketika itu kita ambil poinnya di kosta terakhir, mungkin gini. Bisa ya? Nih, di kosta terakhir saya izin ya Pak, diukur sampai iliac crest, tulang panggul. Berapa sentimeter? Kalau pasien ini 14 cm. Nah, kemudian kita ambil titik tengahnya. Titik tengahnya berarti 7 cm, yaitu di sini. Dari sinilah kita mulai untuk melingkarkan pita ukurnya. Mohon maaf Pak, boleh dipegang ini Pak? Nah, karena kalau ada asisten boleh minta tolong asisten. Kalau tidak asisten bisa minta tolong pasien. Kita tidak etis untuk melakukannya sambil meluk pasien. Ini yang sering terjadi takutnya, ya. Jadi boleh minta tolong ke pasien untuk pegang di titik poinnya, kemudian lingkarkan. Sudah. Kemudian suruh pasien bernapas seperti biasa. Jangan pas buang napas, jangan pas tahan napas. Napas seperti biasa. Dilihat pada pasien ini terdapat lingkar perutnya sekitar 78 cm. Ya, kalau untuk syarat lingkar perut sebagai obesitas sentral, kalau laki-laki di atas 90 cm, kalau perempuan di atas 80 cm. Dan serahkan diberitahukan hasilnya. Bapak, lingkar perut Bapak 78 cm, itu normal, di bawah 90 cm. Berarti tidak adanya terjadinya obesitas atau lemak yang menumpuk di organ, ya. Kemudian itu Bang Nah, terakhir yaitu pengukuran berat badan dan tinggi badan. Sesi terakhir. Ya, boleh. Jadi untuk melakukan pengukuran berat badan, sebelumnya di inform consent terlebih dahulu. Ya. Cari yang baru. Cari yang baru. Hah? Ini yang sama. Ya, bisa dikeluarin. Bisa. Mana satu lagi? Ah, ini sampai mana? Ganti aja yang baru. Ada. Soalnya ini yang penting, yang sering salah. Sebelum pengaturan, mungkin dulu Bang. Ya. Ini nanti belakangan, karena selanjutnya kita akan cerita tentang setelah kita tahu hasil berat badan, tinggi badan, kita harus mengukur setelah lingkar perut, kita harus mengukur IMT. Jadi IMT itu adalah indeks massa tubuh, ini untuk adik-adik ya, indeks massa tubuh melihat proporsi berat badan kita sesuai nggak terhadap tinggi badan. Jadi bagaimana rumusnya? Bang Jepri, tolong. Bukan ini. Sebelumnya. Ya, ini. Ya. Jadi bagaimana rumusnya? Yaitu berat badan yang kita dapatkan tadi dalam kilogram dibagi tinggi badan. Kalau dalam pengukuran ini sebenarnya dalam sentimeter, tapi untuk IMT, tinggi badannya diubah menjadi meter. Jadi misalnya didapatkan pasien ini 60 kg dengan tinggi badan 160 cm, berarti mengukur IMD bagaimana? Berat badannya 60 dibagi 1,6 karena sentimeter diubah menjadi meter. Kemudian dikuadratkan. Jadi berat badan dibagi
Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. 60 dibagi 1,6 dikuadratkan. Kadang-kadang saya masih temukan, mungkin dah lama nggak ngitung, anak-anak ini lupa kuadrat ini bagaimana. Jadi kuadrat ini bukan dikali 2 ya kan Bapak Ibu, tetapi 1,6 dikali 1,6. Mungkin nanti kita harus latih mereka, karena beberapa kali saya KKD, saya masih menjumpai bingung terhadap kuadrat, karena mungkin udah lama nggak gitu. Jadi hasilnya bagaimana? Yang kita pakai yang Asia Pasifik, bukan yang WHO. Karena WHO biasanya untuk tubuh orang Eropa yang besar. Karena perbedaannya di bagian normal. Normalnya untuk Asia Pasifik itu 18,5 sampai 22,9. Nah, kalau orang WHO sampai 24,9, sementara kita saja obesitas di atas 25. Jadi ini hati-hati, harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita lihat di Google diperhatikan Asia Pasifika atau WHO. Yang kita pakai sebagai orang Asia adalah Asia Pasifik. Tuh. Selanjutnya pengukuran berat badan. Yang perlu diedukasi pada saat kita melakukan pengukuran berat badan adalah semua yang berat yang melekat di anggota tubuh yang akan mempengaruhi berat badan sebaiknya dilepaskan. Ya. Termasuk dompet, kunci mobil, kunci kereta, kunci rumah. Kadang-kadang gesper, kalau tali pinggangnya berat gespernya itu boleh dilepas ya. Kalau bajunya sampai berlapis-lapis perlu dilepas ya. Jadi diedukasi karena pengukuran berat badan bersamaan dengan tinggi badan. Kalau pakai aksesoris di rambut, di kepala yang mengganggu hasil dari pengukuran tinggi badan juga harus dilepas. Contohnya topi ya. Biasanya topi peci ya, kalau yang tinggi kayak punya Bang Hendra gitu ya. ya, jadi itu boleh dilepas dulu karena bisa mengganggu hasil pemeriksaan ya. Bapak ada gantungin dompet, handphone, boleh diletakkan di sini. Kemudian sebelum menaikkan pasien, menyuruh pasien untuk naik ke pengukur berat badan, pastikan dulu angka di pengukur timbangan ini dalam keadaan 0. Kalau tidak dalam keadaan 0, dinolkan. Ini belum 0. Ya. Lagi ke sini. Lagi. Oke. Jadi 1, titiknya dinolkan, kemudian pastikan ketika kita membaca hasil itu tidak ada bayangan yang menghalau pembacaan. Dan pada saat membaca nggak boleh dari jarak jauh seperti ini, karena itu dia tegak lurus. Kita harus tegak lurus seperti ini, karena jarumnya. Ya. Kemudian setelah kita pastikan alatnya, kemudian Bapak silakan naik ke timbangan. Hadap sini dulu Pak. Oke. Nah, kemudian kakinya masukkan ke dalam semua Pak. Oke. Kemudian dilakukan pembacaan dalam keadaan pasiennya tenang, kemudian tidak ada gerakan di jarumnya. Pada pasien ini didapatkan tinggi badan berat badannya adalah 63,5 kilogram. Ya, jadi bacanya jangan dari jauh, nggak bisa, karena jarumnya itu dia jatuhnya ke dalam garisnya itu tegak lurus dan dia pipih. Kita nggak bisa dari sini, tetapi kita harus tegak lurus si pembaca dan pastikan penerangannya juga baik. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tinggi badan. Dengan kalau ada timbangannya yang seperti ini dilengkapi dengan stadiometer, pasiennya disuruh menghadap ke belakang. Coba Pak, hadap ke belakang pelan-pelan. Oke, ya. Kemudian, nah ini yang sering terjadi kesalahan. Kalau anak-anak, mungkin kesini sedikit Bang. Yang diangkat itu, tuasnya ada 2. Tuasnya ini ada 2. Nih, ini dan ini. Nah, jadi yang sering salah itu yang ditarik tuas bawah sampai habis gitu. Karena kadang-kadang kita ngajari mahasiswa menunggu hasil dari kita. Dia nggak diajarkan untuk membaca.
Dia harus baca. Jadi nanti pada saat melakukannya, pada saat KKD, suruh dia real melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Karena kalau begini, nah misalnya begini, ini dibaca adalah bagian bawah sini. Ini bisa diputar ya adik-adik. Jadi kalau kamu yang sebelah sana, biasanya kita harus berada di sebelah kanan pasien, maka menghadap ke kita. Jadi garisnya kita lihat dari sisi sini, gak usah kita yang bolak-balik, ini bisa diputar gitu ya. Jadi kalau kamu angkat tuh sini udah mentok nih, nah ini 190 memang untuk maksimal 190, maka yang benar adalah tarik dulu tuasnya atas sampai mentok, nah baru di bawah jangan, nah baru ditarik yang ini. Sering ini mohon perhatian kepada Bapak Ibu pada saat OSCE ataupun LO, kalau dia menarik tuasnya salah, tolong salahkan. Karena itu akan mempengaruhi hasil. Nah, ya. Karena kita harus ajarkan dia sampai menarik, sampai melihat ini. Jadi kamu jangan untuk adik-adik sudah tarik, kemudian udah jangan nunggu dari dokter. Kamu pura-pura aja baca, kamu biar lihat sambil meng-cross check ini benar atau tidak. Jadi silahkan Pak, naik hadap ke sana, ya. Kemudian posisi yang perlu diperhatikan, kita tarik dulu paling atas, kemudian baru tarik bawahnya, kemudian posisikan dulu. Nah, bukan seperti ini, jauh. Jadi posisikan adalah tumitnya, bokongnya, punggungnya, dan kepalanya menyentuh stadiometri. Jadi tolong diposisikan ya tumitnya lengket. Jadi Frankfurt line. Jadi posisinya itu supaya tegak lurus semuanya. Jadi kadang ada yang di KKD kita diletakkan ya. Itu enak di dinding sebenarnya. Jadi betul-betul nempel ya. Jadi posisi seperti ini tegak lurus. Coba begini, ya. Enggak gini. Tarik napas, Pak. Tarik napas. Nah, kalau dia tarik napas ini kan masih ini yang diturunkan adalah yang bawah, jangan yang di atas. Nah, tarik napas, tahan dulu. Oke, kenapa disuruh begitu? Ya silakan buang napas, karena itu posisi tegak. Itu posisi sempurna. Maka suruh pasien itu tarik napas dulu, tahan, kita lakukan pengukuran yang benar. Nah, kemudian ini pastikan maju sedikit, ini sekitar 161, 2, 3, 163. Biasanya berapa Bang? Lupa. Ya. Kalau mau memvalidasi boleh dilakukan pengukuran 2-3 kali. Ya tinggal tarik nafas kemudian buang. Enaknya kalau yang di dinding tinggal rapat semua. Jadi harus rapat. Tumit, bokong, punggung, kepala. Tegak gini. Terus tarik nafas, baru tarik. Suruh tahan, baru tarik stadiometernya. Kita lakukan pengukuran. Dan membacanya ini juga kita tegak lurus. Silahkan turun. Kalau yang menempel, membacanya itu sebenarnya harus tegak lurus, jangan gini. Jadi kalau kita perlu kursi untuk membaca itu penting karena bisa jadi kalau ada yang stadiometer itu kan ada yang garisnya itu enak karena terbaca. Ada yang tidak punya garis gitu, jadi kita nggak bisa membaca dengan tepat. Kita harus naik, misalnya kalau seperti ini bisa membaca dengan seperti tegak lurus itu lebih bagus. Ya, itu pengukuran berat badan dan tinggi badan.